kabar Bu Nelly? Alhamdulillah sehat. Jadi kedatangan saya di sini adalah tentang evaluasi dan pembelajaran praktik pengajian itu. Itu ada perannya, praktiknya itu 15 Mei itu. Jadi itu ini harinya hari Kamis tanggal 2 Februari ya. Di sekolah SMP 1 Sudirman sama Bu Nelly. Kelasnya kelas 8 nih. Ya. Jadi mata pelajarannya IPS. Jadi tujuan pembelajarannya yang saya lihat di NPP ini melalui model problem-based learning. Serta ini diharapkan mampu mendeskripsikan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Jadi bukan relate itu. Oke, area pengembangan yang hendak dicapai ini Bu apa? Mengembangkan pemahaman seperti ini. Nah, tentang ujian tadi ya. Jadi strategi yang dipersiapkan apa itu? Ya, menyiapkan EPP, jadinya kira Ibu ambil Bu, kok jadi masak Bu? Gimana Bu? Disuruh air besok kayak nulis. Kayak kami ini pelajaran ini, Bu, kami ini bakal UNL, mau motong ayam, udah nggak jadi ditunda aja katanya gitu. Katanya ditunda, capek Bu kalau selesai kita observasi, kita kelas ya. Oke, silakan Bu. Selamat pagi anak Ibu. Kabarnya hari ini? Untuk pagi ini hadir semua. Siapa aja itu Putra? Aulia apa kabarnya? Aduh, apa inilah yang membuat pada akhirnya banyak ketinggalan ya. Oke, ketua kelas, yuk pimpin doanya. Baiklah semuanya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, pagi ini dengan cuaca yang agak sedikit mendung ya, cuacanya sampai awalnya terasa agak keringat. Oke, sebelum kita lanjut materi hari ini, Ibu ingin bertanya dulu. Kira-kira materi minggu lalu ada yang masih ingat? Sandi? Apa itu Sandi? Penjajahan bangsa Eropa, penjajahan bangsa Barat masuk ke Indonesia. Oke, jadi materi kita minggu lalu itu adalah penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa ke Indonesia. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, coba posisi duduknya itu diposisikan dengan nyaman. Kita akan melakukan di instruksinya, kalian dengarkan dari yang disampaikan nanti ya. Kelas yang dalam, pejamkan matanya, ambil posisi senyaman mungkin. Kalian bayangkan kalian berada di alam terbuka, dengar suara burung dan gemercik air. Pelan-pelan kalian resapi suara air. Coba kalian rasakan hembusan nafas yang ada di dalam perutmu. Perlahan-lahan keluarkan.
kedepannya setelah pembelajaran kali ini. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Rilekskan pikirannya. Saat bernafas, masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Dalam hitungan ketiga, pelan-pelan kalian buka mata kalian. 1, Rasakan perut 2, bis ya buka. Melakukan teknik stop tadi. Siapa di antara kalian yang bisa menceritakan apa yang kalian rasakan pada saat teknik stop? Putra, gimana kira-kira Putra? Coba berdiri Putra. Bisa Putra menceritakan apa yang dirasakan tadi pada saat melakukan teknik stop tadi? Saya rasanya hanya ngantuk. Ngantuk? Jadi nggak ada yang bisa dirasakan selain ngantuk? Berarti Putra tadi menikmati sekali musik yang dilantunkan tadi ya. Bagaimana dengan Sandi? Coba Sandi berdiri. Ceritakan dulu Sandi, apa yang dirasakan tadi pada saat ini? Ngantuk juga. Lah, jadi musik yang Ibu lantunkan tadi itu ternyata mendayu-dayu ya Sandi. Sampai Sandi dan Putra hanya ngantuk, tidak merasakan perasaan lega kah? Tenang, santai. Ada yang rasakan santai tadi? Ada siapa? Banyak yang kalian yang rasakan. Oke, baiklah anak-anak Ibu, pagi ini kita akan masuk ke materi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, yaitu tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah melalui model program Bus Learning, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Jadi kalian diminta di sini mendeskripsikan itu artinya adalah menggambarkan bagaimana kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Oke. Kita lihat di sini latar belakang masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Yaitu awalnya tujuan kedatangan bangsa Eropa tersebut di Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah. Namun tujuan berdagang dan mencari rempah-rempah berubah menjadi keinginan menguasai dan memonopoli seluruh perdagangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, selain mencari rempah-rempah, ada juga faktor pendorong datangnya bangsa Barat Indonesia. Yang pertama yaitu di mereka datang ke Indonesia itu memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan kalau kita lihat kondisi geografis Indonesia, bagaimana menurut kalian kondisi geografis negara kita pada masa itu? Kita bayangkan kira-kira bagaimana kita mengingat belum seperti sekarang ini yang banyak dengan teknologi. Masih asrikah Indonesia pada saat itu? Apa yang ada pada saat itu kira-kira? Apa yang banyak di Indonesia pada saat itu? Satwa. Selain satwa apa lagi kira-kira dengan iklim yang begitu bagus? Flora dan fauna. Flora dan fauna. Flora ini kira-kira? Flora artinya? Tumbuhan. Kira-kira bagaimana dengan pohon pada saat itu? Subur. Ya, pada masa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia pada saat itu, negara kita ini masih sangat asri, hijau masih. Makanya mereka datang ke sini itu dengan harapan sampai di Indonesia itu mendapatkan berlimpah kaya. Oke, faktor yang kedua yaitu glory, yaitu memburu kejayaan, superioritas dan kekuasaan. Dalam kaitan ini mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia baru yang mereka temukan. Jadi pada saat ini negara yang datang ke Indonesia, bangsa Barat yang datang ke Indonesia itu bukan hanya
Belanda. Kira-kira negara apa lagi? Apa? Iya, negara lagi selain Belanda. Inggris. Eropa. Ayo judulnya, kata kuncinya Rokis. Eropa. Apa saja tadi bangsanya? Selanjutnya faktor yang ketiga yaitu gospel, artinya menjalankan tugas suci untuk menyebarkan Agama Nasrani, Bu. kira-kira gambar apa yang nampak? Terbayang kira-kira agama apa yang disebarkan? Kristen. Jadi pada saat itu bangsa Eropa dan Indonesia juga bekerja untuk menyebarkan agama Kristen. Oke, kita lihat layarnya, ini adalah contoh dari rempah-rempah. Ada yang bisa menyebutkan kira-kira apa saja? Rapi, bantu ibu. Gambar pertama, kira-kira apa itu? Buah pala. Buah pala. Lanjut Mario. Kayu manis. Selanjutnya Gabriel. Yang ketiga, kapulaga. Terus selanjutnya ini dia, kita lihat kedatangan bangsa barat di Indonesia. Ini proses kedatangan yang pertama itu adalah bangsa Portugis. Bantu ibu baca Portugis. Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang datang ke Asia dan melakukan hubungan perdagangan. Bangsa Portugis mengarungi lautan untuk menemukan daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam sebagai bahan perdagangan. Alasan Portugis melakukan perdagangan dengan daerah-daerah lain tersebut sebagai berikut. Portugis tidak memiliki kekayaan agraris. Hasil pertanian harus dibeli ke negara. Awal mula bangsa Spanyol sampai ke Nusantara, adanya ekspedisi Magellan. Magellan merupakan warga Portugis yang setia mengabdi pada Raja Portugis, Raja Manuel I. Magellan yang dari kecil suka belajar astronomi. Bangsa yang ketiga, Putra Menteri Putra Belanda. Mulai tahun 1585 Belanda tidak lagi mengambil rempah-rempah dari Lisbon karena Portugis dikuasai oleh Spanyol. Dalam putusnya hubungan perdagangan rempah-rempah antara Belanda dan Spanyol, mendorong bangsa Belanda untuk mengadakan penjelajahan samudra mencari pulau rempah-rempah. Orang Belanda pertama yang berusaha mencari wilayah India dan adalah Willem Barents pada tahun 1594. Namun dia meninggal di perjalanan ketika hendak kembali ke Belanda. Kemudian pada 1585 Cornelis Houtman melalui pelayaran perdana bertentara dengan 4 kapal dagang. Oke, jadi untuk bangsa Belanda ini orang pertama yang berhasil sampai ke Indonesia atau ke daerah lain adalah Cornelis Houtman. Berikut adalah rute kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama terlihat Portugis, yaitu dari negara Portugis berangkatnya menuju pantai barat Jakarta, melalui Tanjung Harapan sampai ke pantai timur Afrika, Kalauta India, Maluku. Jadi kalau kita lihat perjalanannya bangsa Portugis ini masuk dari daerah Malaka. Dia masih Malaka namanya pada saat itu ya, menuju ke Maluku. Bangsa yang kedua itu Spanyol, dari negara Spanyol mereka berangkat Spanyol
dua negara. Dari tayangan penjelasan tadi, ada yang ingin bertanya di antara kalian atau bapak? Rute perjalanan bangsa Eropa ke Indonesia. Ada yang ingin bertanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, ibu harap kalian paham. Oke, selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok. Silakan kalian bagi kelompoknya berdasarkan minat kalian. Yang pertama yaitu audio. Kira-kira siapa? Silakan beranjak dari tempat duduknya mencari teman yang satu minatnya, yaitu audio. Data? Peta? Visual? Visual artinya suara lewat rekaman. Serta kalau seperti ini kalian nanti buat sendiri apa nama kelompoknya. Jadi bisa ibu tandai dengan gampang nama kelompok kalian apa. Setelah audio, visual, gambar yang berbentuk gambar, ada tulisan. Kamari masuk kemana? Tulisan. Kalau tulisan cari colornya di mana? Berarti kelompok putra tadi memilih apa putra? Yo. Oke. Selanjutnya, ini yang berbentuk tulisan. Tadi ibu udah kirim link, coba tengok bahan ini tadi. Masing-masing kelompok coba keluarkan HP-nya. Sudah dibuka? Sudah dibuka? Boleh. Maksimal 5. Ini benar. Silakan cari kawan yang lain. Bantu ibu. Pindah lagi. Masing-masing sesuai dengan minat tadi. Bagi anak ibu yang tulisan, silahkan kalian tuliskan memilih tulisan tadi dengan gambar, ya, berbentuk gambar juga boleh, tapi juga sertakan dengan tulisannya. Silakan ibu kasih waktunya 5 menit untuk mengerjakan diskusinya tentang rute penjelajahan samudra oleh bangsa Barat ke Indonesia. Oke ya, 5 menit saja. Ada yang ingin ditanyakan? Ini kelompok ini apa tadi? Video. Nanti kalian yang video kan? Ya, mau video kan materinya tadi udah jelas. Kedatangan bangsa Barat boleh searching di HP-nya. Kasih waktu. Jadi ada satu orang yang memvideokan pada saat kalian diskusinya didiskusikan kedatangan bangsa Indonesia.
Ya. Baiklah, untuk diskusi Ibu anggap selesai ya. Silakan kelompok putra presentasinya. Kelompok yang lain akan memperhatikan temannya pada selesai presentasi. Kak di meja berdiri. Boleh bergerak atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katakan hasil diskusi kami. Mati. Bangsa Barat yang pertama kali tercatat Banten Indonesia diawali dengan bangsa Portugis, kemudian Spanyol, Inggris, lalu Belanda. Menariknya, masing-masing bangsa penjajah tersebut ternyata menempuh jalur yang berbeda. Lantas bagaimana perjalanan bangsa Portugis ke Indonesia? Berikut Portugis dan Spanyol adalah dua bangsa dari Eropa yang menjadi penjajah Samudra. Dua bangsa tersebut sempat berseteru hingga ditetapkannya perjanjian Tordesillas pada 7 Juni 1494. Oke, Rati. Gilang, coba bacakan atau Putra juga boleh. Contoh rempah-rempah yang dicari oleh bangsa Barat Indonesia. Oke, saya akan melanjutkannya. Contoh rempah-rempah yang dicari oleh bangsa Barat ke Indonesia. Di sini ada kayu manis, bunga lawang, kapulaga, cengkeh, kunyit, merica, jahe, sama dan terakhir apa? Kemiri. Ya, dari kelompok kami yang ingin menanggapi, saya persilakan. Oke, ada kelompok lain yang ingin menanggapi dari kelompok si Putra? Enggak ada? Berarti udah bagus hasil diskusinya? Kalau udah bagus kita kasih aplaus sama-sama. Selanjutnya kita akan melakukan ulangan harian. Akan kalian keluarkan kertas atau lembarnya. Soal ibu kasih setiap kelompok, ya. Semua buku simpan, hanya kertas satu lembar yang ada di atas meja. Oke. Soal tidak perlu ditulis, langsung jawab. Simpan semua buku yang berhubungan dengan IPS. Waktu cuma 5 menit. Paham? Ibu hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan bekerja. Soal tidak perlu ditulis, langsung dijawab. Ya, ini ulangan harian. Jadi tidak ada yang bekerja sama, bukan diskusi lagi. Siap.
Ini udah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira siapa yang bisa untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Oke, silakan Dani. Pembelajaran kita hari ini adalah faktor yang mendorong bangsa Barat dan datang ke Indonesia adalah gold atau emas, glory atau kejayaan, dan gospel atau menyebarkan agama Nasrani di Indonesia. Oke, terima kasih untuk Dani. Tiga faktor yang mendorong bangsa Barat datang ke Indonesia itu yang pertama adalah gold atau mencari emas, yang kedua glory mencari kejayaan atau kekuasaan, dan yang ketiga adalah gospel menyebarkan agama Nasrani. Ada lagi? Baik, Aulia silakan. Dari pembelajaran hari ini adalah latar yang merupakan latar belakang bangsa Barat datang ke Indonesia adalah untuk mengambil rempah-rempah di Indonesia. Oke, silakan duduk, kasih kelas. Benar, yang latar belakangi datangnya bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari karena Indonesia merupakan negara penghasil rempah-rempah terbanyak di dunia. Oke ya, demikianlah anak ibu pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas atau PR-nya di rumah, silakan searching, silakan di searching atau di googling atau dicari di internet masing-masing kelompok tentang sejarah kerja paksa. Oke, jadi nanti kalau ada yang tidak paham boleh chat ke ibu ya. Oke, anak ibu ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Tidak ada? Paham semua? Oke, terima kasih untuk hari ini. Ibu ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini Bu, yang saya mulai di sini ada untuk membuat kontennya kita memastikan murid memahami kebutuhan sudah bagus saya lihat. Kemudian untuk guru mengatur kelas atau menyimpulkan atau merefleksikan sudah bagus. Jadi di dalam penilaian ini saya lihat cuma ada kurang sedikit-sedikit, jika lebih banyak lagi itu saja yang bisa saya berikan. Jadi untuk pelajaran ke depannya mohon optimal lagi. Terima kasih. Sudah selesai, ibu tadi observasi kelas, kita kembali masuk observasinya. Ini ada sekitar 20 menit, jadi kita akan refleksi yang ibu berikan itu kira-kira pemberian asesmen atau penilaian dalam diskusi masih kurang optimal, coba. Ada lagi yang kurang? Baik itu. Berarti itu masih topik percakapan dan catatan ini. Jadi pada SPP yang disediakan begitu sudah ada uang kegiatan asesmen. Sudah ada di SPP juga dengan memberikan pertanyaan pemantik. Pada saat praktik belum begitu maksimal dalam pemanfaatan waktu yang tersedia sehingga fisik hasil penilaian belum semua siswa dipenuhi oleh SPP. Namun selama proses pembelajaran berjalan sangat menarik. Begitu hal ini dibenarkan oleh BGP dan akan diperbaiki untuk pertemuan berikutnya pada sesuai yang diambil oleh BGP tersebut. Jadi rencana kita lanjutnya perbaikan refleksi ini akan dimulai pada hari apa ya? Senin ya.
dua nih. Boleh cuma sejauh Pak. Ya, boleh. Dengan meminta bantuan orang tua. Oke, itu aja Bu. Jadi Ibu kedepannya lebih baik lagi, lebih maksimal lagi mungkin. Jadi jaga kesehatannya, terima kasih banyak. Jadi